Sebelum kita ke pimpinan mengenai 5 triliun, ini semua bicara 5 triliun ini. Logikanya begini Pak Menteri, biaya tahun lalu itu yang 89 juta itu oleh Kementerian Haji menyatakan ada 5 triliun menjadi bancakan. Pertanyaannya yang membancak siapa? Karena Kementerian Haji belum ada, berarti yang melakukan bancakan itu Kementerian Agama. Kalau sekarang cara penganggarannya masih sama dengan tahun lalu, maka akan potensinya tetap bancakan 5 triliun karena cara penganggarannya sama. Yang membancak siapa? Kemenhas nggak mungkin karena dia sudah cuci, dia pakai rinso, udah bersih dia. Berarti yang akan dituduh bancakan itu DPR. Nanti kalau dituduh lagi ada ini bancakan 5 triliun, yang bancak itu DPR berarti. Karena Kementerian Haji sudah dinyatakan bersih ini. Ini pijakannya harus jelas ini. Makanya kita nggak mau setujuin tuh. Karena itu tadi teman-teman mengatakan ya dikurangi dulu lah 5 triliun. Kalau tidak, kami nggak tahu. Kami nanti ini akan dituduh yang membancak 5 triliun ini. Nah, itu mengenai 5 triliun. Sebetulnya saya konsen bukan itu. Yang tidak ada disebutkan di sini. Yang mau berangkat itu siapa? Cara memberangkatkannya bagaimana? Karena tahun lalu yang diberangkatkan itu kacau balau di begitu mendarat. Syarikah saling berebut. Kemudian ternyata manifest yang kita kirim dan manifest yang kita berangkatkan berbeda. Berbeda orang. Campur baur, kloter 1 dengan kloter 2, kloter 3 digabung menjadi 1. Nah, itu caranya bagaimana? Supaya kelompok terbang ini tidak dicampur baur karena tidak keluar nusuk. Cara mengatasinya bagaimana? Kalau itu tidak diatasi, cara menentukan sekarang ini yang menjadi 1 kloter itu kita belum dengar. Kalau tidak diurus, potensinya pasti sama. Saudi tidak mau menerima yang mendarat itu bukan manifest yang kita kirim sebagai siskohat. Daftar tunggunya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1 kloter. Setelah kita kirim itu berubah. Nah ini belum kita dengarkan. Kemudian komitmen dengan syarikah itu penting. Ini selain mengenai pembiayaan, itu pelayanan kita. Kalau masih besok begitu turun, masih ada 20 orang mencari-cari hotel jalan kaki, itu tenteng koper, makan nggak jelas, kamarnya nggak jelas. Sebetulnya kamarnya ada, tapi dia masih di kloter besok. Tapi dia sudah berangkat karena yang lain belum keluar nusuknya. Ini penting sekali. Cara memutuskan siapa yang berangkat dan diberangkatkan kapan. Ini nggak tahu nih, apalagi yang mau disampaikan Pak Abidin ini agak ngeri juga ini. Silakan Pak Abidin. Nggak, pimpinan dulu ya, nanti baru anggota lagi. Baik, terima kasih pimpinan. Ini luar biasa. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 dan pimpinan dan anggota Komisi 8, Pak Menteri dan Wamen dan jajaran. Ini memang posisi yang dilematis ini untuk memutuskan sesuatu yang kita sudah tahu. Mestinya barang ini sudah diduga, mestinya sudah turun 5 triliun. Karena kan gencar itu 5 triliun itu apa bahan bacaan. Nah, kita dalam pemahaman kita sudah bisa terselesaikan tuh, sehingga pengurangannya
biaya itu luar biasa. Tapi memang harus pelan-pelan ini bahas ini. Harus pelan-pelan ya. Jadi kita kepala dingin lah ya. Semoga bisa selesai semuanya. Nah, pertanyaan pertama yang dari Kementerian Haji dan Umroh tadi sudah dikenalkan. Saya mau sedikit minta bagi yang dari Kementerian Agama ada berapa orang yang di jajaran eselon 1 lah. Ada berapa orang? Bisa? 1, terus angkat tangan aja, mohon maaf ya, angkat tangan aja. 1, 2, 3. Ya 3 ya. 3 keuangan itu. Yang dari Kemenak maksud saya. 3 orang ya. Yang lainnya dari bukan Kementerian Agama. Kan itu artinya sebenarnya spiritnya ini spirit Kementerian Haji dan Umroh. Bukan spirit Kementerian Agama. Kan bicara ini kan sudah jelas ya. Kenapa ada Kementerian Haji dan Umroh, kenapa itu sudah. Nah, spirit Kementerian Haji dan Umroh inilah spirit baru. Jadi jangan sampai seperti kita antri di toilet. Antri di toilet itu, bagi yang di dalam toilet itu dia melaksanakan hajatnya, mungkin sambil ngerokok, sambil santai-santai, sambil main handphone. Yang antri gedor-gedor, cepat, cepat, gitu kan. Tapi dia masih santai tuh. Nah, keluar yang buang hajat tuh ganti orang baru. Kelakuannya sama juga tuh. Dia juga main handphone, kemudian ngerokok juga, gitu kan ini. Nah, saya kira ini satu apa itu namanya, perumpamaan lah begitu ya. Nah, mudah-mudahan nggak begitu gitu loh. Apalagi komposisinya Kementerian Haji dan Umroh itu adalah jajaran elitnya spirit baru. Nah, oleh karena itu tentu rumusannya pun rumusan baru. Kan ini kan sudah kita ketahui ya, kerumitannya kan sudah sudah dialami, baik dari segi pelayanan, penyelenggaraan saat dan pasca keberangkatan. Nah, oleh karena itu di masyarakat sekarang menunggu. Satu poin pertama adalah Bapak Presiden mengatakan bahwa biaya haji harus turun. Bersandingan dengan itu pernyataan bahwa 5 triliun indikasi kebocoran itu. Nah, tentu masyarakat, teman-teman kan baru dari daerah ini semua berharap-harap ini turun berapa Pak, kan begitu Pak Wahid ya. Nah, itu yang ditunggu gitu kan. Nah, tetapi kalau dilihat dari rumusan yang sekarang, dari segi angka turun pengertiannya yang menjadi dibayar oleh calon jamaah ya, ada sekitar 500.000. Kalau total dulu secara keseluruhan itu 80 tahun lalu ya 89.400.000, sekarang 88.400.000. Memang kalau dilihat itu turunnya 1 juta, tapi yang ditanggung jamaah itu 500. Ini kita belum periksa nih, nanti mungkin di panja kita bisa dalami itu. Belum tadi yang selisih ya dari 200 real ya.
Mas Air ya. Itu belum juga dihitung. Kita belum detail, nanti kita bicara di panja. Tapi secara clear, harus clear soal pernyataan itu Pak Wamen, agar ini tidak bergeser seperti yang tadi perumpamaan yang tadi, ternyata sama aja kok, ternyata bancaan juga kok, sama aja di Kementerian Haji dan DPR. Buktinya sudah dinyatakan indikasi 5 triliun tetap aja tuh. Sehingga kita pun mau memutuskan ini Pak, ini agak ngeri sedap Pak kalau bahasanya kawan-kawan yang lalu itu. Karena apa? Karena selalu kita putuskan tapi tidak mencerminkan bahwa indikasi kebocoran 5 triliun itu menjadi pengurangan yang cukup signifikan bagi biaya haji. Seperti Pak Ketua sampaikan tadi, quote and quote, jangan-jangan publik nih, ini DPR nih, gitu Pak. Nah ini Pak Wamen, Pak Menteri, dan mohon ini dipahami oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kita sama spiritnya, ingin proporsional, ingin katakanlah menurunkan biaya haji dan juga meningkatkan pelayanan. Nah simulasi berkaitan dengan yang mau berangkat itu bagaimana? Apakah mau pakai kombinasi berdasarkan populasi Muslim? Apakah masa tunggu atau kombinasi? Kan undang-undang sudah ada menjelaskan itu. Maksud saya Undang-Undang nomor 14 2025 perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 2019. Itu aturan yang dipegang kita. Nah oleh karena itu Pak Menteri, ya kita harus pelan-pelan sampai mengelirkan urusan yang begini. Karena jangan sampai dalam posisi sekarang yang publik menunggu keputusan DPR dan pemerintah berkaitan dengan biaya haji, pijakan dari pernyataan Presiden, dan kemudian argumen Presiden menyatakan biaya harus turun itu, saya kira menjadi sepadan dengan pernyataan Wamen. Jadi penurunan itu nggak mungkin Pak Presiden dengan serta-merta tuh, artinya ini nih sumbernya nih 5 triliun ini, yuk lacak deh gitu kan. Nah kalau katakanlah di ini ya diberesin gitu kan, diberesin. Ya. Apalagi itu sudah menjadi laporan instansi terkait, misalkan BPKP atau BPK atau macam-macam ya, yang sebagai pemeriksa internal maupun pemeriksa negara, yang auditor gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan teknis. DPR tidak ikut serta dalam urusan kontrak dengan syarikah. Itu clear, betul ya Pak Ketua? Itu wewenang dan tupoksinya Kementerian Haji dan Umroh. Yang sudah diputuskan 2 syarikah. Kontraknya kita belum tahu. Itu urusan Kementerian Haji. Nah, kontrak-kontrak ini bagian dari objek pengawasan DPR, Pak Menteri. Seperti pada waktu kunjungan kita pelaksanaan haji, sudah kita kumpulkan semua syarikah dengan ada Pak Menteri Agama, ada pimpinan DPR waktu itu,
Ada Pak Cucun, Pak Adis Kadir, Pak Saan Mustafa, pimpinan Komisi 8, ada Kapoksi. Ada masalah berkaitan dengan apa? Pelaksanaan di Arafah. Lalu kita tercengang-cengang karena Syarika mengatakan, yuk kontraknya semacam ini. Bagaimana mau meningkatkan pelayanannya? Mungkin ada ya yang sepertinya ya, siapa? Pak Ramadan ya. Karena paket B kan yang kontrak itu kan. Kita nggak tahu. Kita minta fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini. Nah, tapi yang sana belum. Ini kontraknya semacam ini. Nah, oleh karena itu menurut saya yang bagian-bagian yang lalu sudahlah kita, ini kan untuk perbaikan. Nah, oleh karena itu Pak Menteri mohon agar katakanlah spirit Kementerian Haji dan Umroh tetap terjaga, dan kami DPR pun akan melaksanakan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR. Kami akan bersama-sama untuk memastikan di Haji 2026 itu pelaksanaannya, layanannya itu tidak dikurangi, apabila perlu harus ditingkatkan, dan memang harus ditingkatkan dengan pembiayaan yang terukur, dan itu bisa menurunkan biaya seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden dan jajaran Kementerian Haji, dalam hal ini Pak Wamen, dan itu akuntabel. Artinya pengawasan dari DPR tetap kami lakukan. Saya kira itu Pak Ketua prinsip-prinsip yang harus kita lalui. Kalau malam ini ternyata dengan rapat ini bisa menjadi titik terang untuk menyusun ulang perencanaan pembiayaan ini seperti yang disampaikan tadi, 17 triliun menjadi 12 triliun. Saya kira besok ya kalau diketok aja jangan dulu Pak. Tapi kita lihat dulu bener nggak gitu kan, jangan-jangan yang dikurangi yang apa layanannya jamaah ya, kita lihat dulu ya sudah. Nah, itu yang kita ini kan ya. Jadi itu Pak Menteri dan Pak Wamen dan jajaran, ya kita pelan-pelan saja, tapi saya yakin kalau penurunan yang semacam ini, ya sebenarnya spirit dari Kementerian Haji dan Umroh belum muncul nih. Dari pengurangan 500.000 itu yang ditanggung oleh jamaah belum muncul nih. Karena Kementerian Agama waktu itu wamennya bahkan mengusulkan bukan 89 Pak, 84. 83 ya, 83 sekian kan. Itu ada juga yang disampaikan oleh Wamenak waktu itu. Ada 2 usulan. Nah, saya kira itu kita tenang ya, tapi ini kan semuanya keinginannya kan buat meningkatkan layanan bagi jamaah haji di tahun 2026. Tentu dengan pembiayaan yang turun dari tahun sebelumnya dan pelaksanaannya secara profesional dan akuntabel. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita jadi tenanglah Pak Abidin. Tapi ini yang mau bicara Pak Wahid. Saya khawatir bubar tenang tadi, jadi silakan Pak Wahid.
Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami cintai, kami hormati. Pak Menteri, Wakil Menteri bersama jajarannya, Menteri Haji dan Umroh. Kayaknya ini aku ngomong apa ini udah habis semua. Sudah disampaikan semuanya. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan, ingin nambahin daripada teman-teman. Saya tidak nambahin 5 triliun, tapi saya sebenarnya tadi sudah ngomong, sudah disampaikan oleh Pak Abidin. Coba Pak Menteri, Wakil Menteri manggil Wakil Menteri Agama yang pernah menyodorkan di kita ini angka 84 juta. Coba ditanya itu. Ya, mungkin barangkali perhitungan beliau secara rigid ya. Karena terus terang kalau saya lihat dari cara pengajuan ini, kami kebetulan 3 kali ketua panja, jadi agak langsung baca, wah ini sama dengan yang dulu. Aku itu, ini sama dengan yang dulu. Jadi gini, yang terkait dengan masa di sana di Arab Saudi itu berapa hari? Ini yang direncanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh itu berapa hari masa stay di Arab Saudi? Ya. Yang kedua, ada perlunya coba menanyakan kepada Garuda, ya Garuda ini, karena kuncinya itu Garuda, tapi nanti ada masalah pasti kendalanya di Saudi Airlines. Pengalaman kami mimpin panja, ya penerbangan itu kan biaya paling tinggi itu 30% paling tinggi. Dan saya sudah ketemu penasihat Presiden Prabowo Subianto, Pak Muhajir, bahwa bisa enggak pesawat itu tidak charter tapi reguler. Nah, kalau itu dilakukan, beliau membandingkan di Malaysia. Malaysia itu tidak charter. Pesawat begitu berangkat pulang ke Malaysia itu dengan membawa penumpang untuk wisata ke Malaysia. Nah, kita kalau soal wisata kan tidak kalah dengan Malaysia. Ya, Jakarta saja orang Arab paling suka di puncak. Kan itu. Ada Bali. Ya. Ada Jawa Barat, ada Banten, ada Jateng, ada Lombok, ada apa? Danau Toba, ada lagi timur apa? Raja Ampat, ada lagi NTT ya. Itu kan wisata kita lebih banyak lagi. Coba pandangan Pak Muhajir ini digali sambil Kementerian Haji untuk bicarakan dengan GAGA di Arab Saudi. Itu kalau bisa charter itu turunnya enggak luar biasa. Ya. Yang kedua, saya sudah ketemu waktu itu, saya panggil satu persatu yang namanya Garuda, panggil Lion tersendiri, panggil Saudi. Angka yang sampaikan kepada kami, Lion sangat luar biasa, 2025. 28 juta, Pak. 28 juta. Yang Garuda teriak. Ya. Itu apalagi Saudi. Coba ini angka 28 juta loh, Pak. Sekarang Bapak nyodorkan ke kami 33 juta. Ini enggak usah 28 juta, bisa turun ke 30, 3 juta itu enggak sedikit, Pak Menteri, Pak Wamen. Coba ini
kami geleng-geleng waktu itu, akhirnya di Panja itu kami akhirnya mengikuti Garuda. Coba kalau itu Lion, ngikuti Lion, wah turunnya luar biasa. Ya Pak Marwan ya, waktu itu ya. Itu saya panggil satu-satu, besok juga sama, saya panggil satu-satu. Ya, nggak mau saya rapat ini bersamaan antara Garuda, Saudi, terus nggak mau saya panggil satu-satu. Yang selanjutnya masalah catering dan hotel. Syarikah itu Bapak ini kalau full boat atau sendiri-sendiri? Ya, ini akan lebih efisien full boat. Pandangan saya loh ya. Dan tanggung jawabnya jelas. Karena apa? Catering pengalaman saya kemarin, dan sudah kami tidak hanya disuguhkan membeli kucing dalam karung, kami lihat sana langsung tahun yang lalu. Mana yang 15 rial, mana yang 10 rial. Mana pagi 10 rial, siang malam 15 rial. Tunjukkan dengan kami. Ternyata ini yang perlu Bapak-Bapak dalami. Setelah kita putuskan subkon 10 rial jadi 5 rial, 15 rial jadi 8 rial. Ini juga besar. Nah tapi kalau itu sendiri, kalau full boat mereka tanggung jawabnya sama, antara hotel dan catering sama. Selanjutnya terkait dengan kasus tidak makan setelah Mina, ya, ini jangan sampai terulang kembali, ya. Itu H-2 Arafah, H+2 Mina, ya. Ini jangan sampai terulang lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Ingat, orang Arab pagi deli sore tempe, ya, komitmennya tuh susah dijaga. Tanya Pak Ramadan tuh loh, yang sudah berpengalaman, ya, komitmennya susah. Makanya kemarin Pak Rosan kaitannya bicara dana kampung haji, waduh ternyata Pak Rosan kena prank juga, orang-orang pakai jubah kan gitu. Antara sepakatan ini dan tidak mau di hitam di atas putih. Ini juga begitu sama. Bapak harus hati-hati. Nggak gampang nih pegang orang Arab. Ini berkaitan dengan saya ngomong H-2 H+2 itu terkait dengan posisi jamaah nanti di Mina. Apakah 203.000 jamaah reguler sudah pasti dapat tempat di Mina Blok 3 Blok 4? Ya, apakah ini sudah pasti dapat di Mina Blok 3 Blok 4? Kalau tidak jadi, tidak dapat, solusinya apa? Kalau saya dengar Bapak akan ditawari, dipaksa untuk Mina Jadid, langkah mundur ini. Nanti ditertawain oleh kementerian sebelah. Kan itu, ya enggak? Jangan sampai ditertawain kementerian sebelah, gitu. Pak Prabowo akan lebih marah lagi, presiden, gunanya apa kalian saya bentuk menteri haji? Yang dulu dilaksanakan Dirjen Haji aja bisa, Kementerian Haji nggak bisa. Ini sorotan nih. Jadi itu Pak, ini yang saya sampaikan. Jadi itu yang menjadikan pandangan kami. Jadi kalau Arafah Mina itu jadi blok A blok B cukup, no problem. Tapi kalau tidak, Mina Jadid jangan dipakai. Solusinya apa? Bapak harus cari tempat yang namanya di sisa atau rodoh untuk murur dan tanazul. Ya, ini penting ini, jangan sampai itu. Kredit masalah haji ini hanya 6 hari. Persoalan 6 hari. 6 hari di Arafah Mina ini clear. Arafah Mina, Arafah Musdalifah Mina clear, bahwa clear. Ini ya. Terus yang terakhir
kapan untuk ini Pak Menteri, perpresnya kapan itu kaitannya dengan Kementerian Haji dan Umroh tingkat kabupaten provinsi ini? Banyak yang menanyakan. Jadi di bawah ini sudah bertanya-tanya, saya ini jadi kerja apa enggak, kementerian jadi kerja apa enggak, waktunya tinggal 6 bulan, 5 bulan. Ya. Dan pernyataan yang terakhir, Pak Wamen, teman-teman ini kan tadi guyonan sama saya. Semua ditanyakan, ini habis ini teman-teman kan reses. Punya namanya kegiatan ngopi. Ya. Ngopi itu pendidikan Islam. Ya, ngobrol pendidikan Islam. Satu anggota ini bisa 20 kali, 30 kali. Ada kegiatan jamarot, ya, itu jelas jamarot itu persoalan masalah haji dan umroh. Tapi ngopi ini banyak teman-teman ditanya, pertanyaannya masalah haji. Pertanyaan masalah haji, turun apa enggak? Itu Pak Wakil Menteri itu bagus itu, bisa umumkan itu temuan 5 triliun, berarti haji saya nanti akan turun banyak itu. Itu pernyataan guyonan tadi sebelum rapat ini tanyakan berapa? 10 juta kan? Ada 10 juta ini. Jadi ini sebenarnya ungkapan teman-teman ini karena ditanya oleh masyarakat di saat reses itu Pak Wamen. Jadi jangan salah paham, jadi bukan kita mengada, tapi ini teman-teman kan masih reses sampai tanggal 4 ini. Jadi itu pertanyaan yang disampaikan pada teman-teman. Saya kira begitu Pak Ketua. Jadi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Singgi bicara. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman semuanya dari Komisi 8, Pak Menteri. Jadi saya cuma sedikit menambah Pak. Jadi harapan kita Pak, nanti di ke depan haji itu kan bisa lebih baik lagi. Tadi sudah saya sempat ngobrol sama bapak-bapak semuanya di ruang tunggu ya. Lebih baik, lebih murah dan pelayanannya juga lebih baik. Nanti kan sebelum kita sudah komitmen kita harus tahun ini haji lebih baik dari kemarin ya. Saya harapkan nanti kan fungsi kita kan lain Pak. Kita sebagai legislatif beri pengawasan. Jadi ya kita mohon nanti benar-benar dari Kementerian Haji bisa apa yang menjadi amanat tuh dari seluruh masyarakat dan Pak Presiden nanti bisa berjalan dengan baik, hajinya bisa baik, semuanya pelayanannya baik dan lebih murah lagi ya. Nanti kita ada forum nanti habis ini kita di Panja, nanti kita bedah semuanya. Harapan kita lebih murah lagi. Kalau tadi guyonannya kan kalau 5 triliun saya bagi 203 kan ketemunya 24 juta Pak. Nah, itu intermezzo aja Pak. Jadi kita harapkan yang penting apa yang menjadi tadi teman-teman semuanya nanti bisa kita buka, apalah yang kemarin memang masih kurang kita harapkan kita bisa efisienkan lagi. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sengaja saya dahulukan pimpinan, Anda tahu itu sudah menjadi bagian dari aspirasi untuk bertanya, berpendapat. Tapi begitupun jika masih ada yang ingin bicara ya dipersilakan. Tadi Bu Ansari mau bicara. Sedikit apa banyak Bu? Sedikit, ya silakan. Saya juga ya. Sedikit ya. Bu Ansari dulu. Iya enggak, maksudnya saya juga mendaftar gitu loh Ketua. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Menteri Haji dan Umroh dan Wakil Menteri dan seluruh jajarannya, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 yang saya hormati. Seperti semangat Pak Presiden kita bahwa ingin menurunkan biaya haji, jangan lupa juga semangat beliau dengan tetap pelayanan yang terbaik. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan, insya Allah akan banyak penurunan, apalagi 5 triliun tadi yang disampaikan oleh anggota dan pimpinan. Saya melihat apabila ini memang
akan terdapat penurunan, kita juga harus melihat komponen-komponen yang harus dipersiapkan, seperti misalnya jangan sampai hotel itu jauh, kemudian jamaah juga akan kelaparan, karena sebagaimana kita ketahui di tahun 2025 kemarin, dengan biaya seperti itu pelayanan kita tentang makan dan konsumsi itu masih sangat kurang. Jadi ini jangan sampai terulang lagi. Apalagi kita melihat sampai sekarang Menteri Haji belum menentukan hotel. Terus juga Mina yang akan kita tempati. Jangan sampai mengalami kemunduran. Seperti itu. Artinya kita melihat ketika kita melihat dari progres penyiapan penyelenggaraan haji, di sini sudah disampaikan bahwa petugas haji akan dilatih selama 30 hari. Itu sesuatu yang luar biasa supaya pelayanan kepada jamaah haji meningkat. Harapannya begitu. Tetapi kita jangan sampai melatih tentara, tetapi tentara itu tidak ada amunisinya atau amunisinya kurang. Jadi dari pemerintah sendiri juga harus menyiapkan amunisi seperti misalnya akomodasi, transportasi, konsumsi, itu juga harus benar-benar disiapkan. Tidak hanya petugasnya yang disiapkan secara maksimal, tetapi transportasi dan segala macam itu juga harus disiapkan secara maksimal. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya tentang masalah syarikah. Karena konstituen saya juga nanya, bagaimana syarikah ini kok dipilih lagi? Karena kita ketahui dua syarikah yang dipilih ini syarikah yang bermasalah, yang tidak mengeluarkan nusuk ini di dua syarikah ini. Jadi kok bisa dipilih lagi? Konstituen nanya seakan-akan kami yang memilih, padahal kami tidak mengetahui tentang dua syarikah ini. Mungkin ini perlu penjelasan kembali dari Menteri Haji dan Wakil Menteri kepada kami supaya kami juga bisa memberikan penjelasan kepada konstituen kami. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bu Ulan. Makasih pimpinan anggota dan Pak Menteri, Wakil Menteri beserta jajarannya yang saya hormati. Menambahkan aja karena ini kan lagi hit untuk kita menurunkan angka biaya perjalanan haji. Selain yang tadi disampaikan bahwa temuan dari Pak Wamen 5 triliun ini kan sangat luar biasa. Tetapi setuju sekali bahwa disampaikan dari teman-teman sebelumnya bahwa ini adalah cuma copy paste aja dari kementerian yang lalu. Kalau kita lihat, saya sangat menyoroti di sini karena bagi saya ini angkanya sangat luar biasa. Coba kalau misalnya nanti akan menjadi acuan untuk revisi juga di dalam panja. Di sini di dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji yang di Arab Saudi untuk pelaksanaan pelayanan akomodasi, khususnya akomodasi cadangan. Berkali-kali kemarin waktu dalam rapat panja kita menyoroti tentang cadangan yang jumlahnya 1%. Tetapi kalau kita lihat bahwa jumlahnya 1%, oke lah, kalau dari 200.001 mungkin hanya sedikit 2.000 sekian. Tetapi pengaliannya ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat atau teman-teman mencermati bahwa akomodasi Madinah, akumulasi dari akomodasi cadangan 1% itu pengaliannya satu orangnya 5.600 SAR. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan dari 2.000, sungguh luar biasa. Di samping itu juga di Mekah juga sama. Kalau misalnya kita jumlahkan ada sekitar 74.511.360. Ini kan juga merupakan komponen yang bisa kita acuan menjadi pengurangan. Selain tadi 5 triliun, kemudian ada 1 juta juga, terus kemudian ada pembiayaan lain. Nah, ini ada temuan lagi di kita, sehingga ini juga akan menjadikan
komponen-komponen untuk penurunan biaya-biaya lainnya. Selain itu juga bahwa ini juga ada satu unsur, yaitu pengangkutan kelebihan bagasi kloter jemaah. Kita tahu bahwa untuk kelebihan bagasi ini kan ada pos yang ada standby di situ, kemudian mereka yang ada pembiayaan yang mungkin sudah disosialisasikan, kenapa ini muncul kembali? Dan mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa langsung sampaikan di sini, mungkin nanti akan menjadi revisi saat panja. Ini kayaknya kita sangat setuju sekali dari teman-teman lainnya kita juga, bahwa kita sama-sama setuju untuk penurunan ini yang sangat luar biasa kalau betul-betul kita sisir dengan baik. Tidak hanya 1 juta, tidak hanya 5 juta, mungkin lebih. Karena tadi disampaikan Pak Singgi, dari 5 triliun itu kalau kita bagi itu udah 24 juta sendiri. Nah, jadinya ini akan menjadi angin segar buat jemaah kita supaya nanti juga semangat bahwa adanya kementerian baru bisa diterima dengan baik, layanan bagus, dan biayanya juga lebih murah. Terima kasih. Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita persilakan Menteri. Nggak ada kan? Boleh, boleh. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri dan Wakil Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, saya tidak ingin mengulas apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan Komisi 8, begitu juga para suhu pimpinan Komisi 8 telah menyampaikan yang terkait dengan anggaran 5 triliun misalnya, karena itu sudah disampaikan dengan sangat jelas. Barangkali saya hanya sedikit mempunyai harapan kepada Pak Menteri dan Wakil Menteri. Saya berharap Bapak bisa menerjemahkan keinginan Bapak Presiden di dalam pelaksanaan ibadah haji ini, karena memang sejatinya kementerian ini dibentuk agar supaya pelaksanaan ibadah haji lebih berkualitas lagi di dalam segala aspeknya. Tetapi saya ingin bertanya mengenai barangkali salah satu sukses daripada penyelenggaraan haji adalah juga pemondokan. Ini mengenai pemondokan ini apakah sudah bisa dijelaskan mengenai terdekatnya dengan Masjidil Haram ini berapa kilo, kemudian juga terjauhnya berapa kilo, karena saya berharap Kementerian Haji ini mempunyai prestasi di dalam negosiasi masalah pemondokan, harus lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh kementerian sebelumnya. Yang kedua juga mengenai, tadi sebenarnya sudah disinggung, mengenai 19.000 jamaah yang tidak tertampung di Mina, ini juga harus ada solusi. Nah, solusinya seperti apa? Kemudian ada satu pertanyaan dari saya, ini mengenai pengangkutan kelebihan bagasi kloter jamaah haji. Ini angkanya cukup signifikan. Ini yang dimaksud seperti apa? Pengangkutan kelebihan ini kok ada harganya, karena sepengetahuan saya kalau tidak salah untuk kelebihan bagasi itu menjadi tanggung jawab para jamaah. Nah, ini seperti apa? Karena di sini ada angkanya. Ya, mohon penjelasan. Saya kira mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran. Izinkan saya menyampaikan sedikit saja terkait dengan aspirasi yang masuk kepada saya khususnya dan kami, begitu ya. Di antaranya adalah mereka ini sering sekali menanyakan terkait dengan tantangan yang cukup berat untuk Kementerian Haji, begitu.
bagi mereka sesungguhnya tidak penting ini adalah kementerian baru. Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan ibadah haji bisa lebih baik, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi intinya mereka tidak peduli bahwa ini adalah kementerian baru yang butuh proses begitu terkait dengan bagaimana aset, SDM dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah kementerian ini mampu melakukan tugasnya dengan baik, nanti jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman begitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan ketika ini kementerian menjadi satu kementerian, maka tentu yang dituntut adalah perbedaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi setelah jadi kementerian ini apa yang membedakan begitu? Dan itu harus sangat signifikan dirasakan. Apakah yang sudah diperjuangkan itu terkait dengan jangka waktu beribadah lebih pendek? Apakah BPIH misalkan bisa diperjuangkan sama di seluruh Indonesia begitu ya? Kalau kemarin kan masih berdasarkan embarkasi begitu. Bisakah ada unsur keadilan? Jadi dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu nilainya sama begitu. Karena memang menjadi pertanyaan di konstituen kami, khususnya kami di Jawa Barat begitu. Kenapa diumumkan 89 juta? Kenapa di Jawa Barat 92 juta? Nah, seperti itu. Nah, apakah memungkinkan, apakah ada mekanisme begitu untuk kemudian menyamakan semuanya dengan cara subsidi silang begitu, sehingga tidak ada pertanyaan yang menurut kami sesungguhnya harusnya bisa menjadi solusi bagi pemerintah, dicarikan solusi dari pemerintah begitu. Kemudian juga terkait dengan living cost tadi saya juga menyepakati karena beberapa banyak sebetulnya yang melaporkan kepada kami, nampaknya 750 dari apalagi di zaman ini rasanya dirasa kurang gitu. Tapi kembali intinya adalah ketika menjadi sebuah kementerian maka sudah harus nyata perbedaannya. Kalau kemudian tetap sama, untuk apa ada kementerian ini, kan seperti itu. Itu saja, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita cukupkan ya dari anggota. Kami persilakan Menteri untuk memberikan tanggapan maupun klarifikasi. Terima kasih. Beberapa pertanyaan tentang, pertama tentang permen tentang pembentukan kanwil di provinsi maupun di kabupaten kota. Kami sebulan terakhir ini selalu sudah dan sedang berkoordinasi terus dengan Kementerian PAN-RB, dan memang dari Kementerian PAN-RB mereka meminta pusat dulu selesaikan, setelah itu baru mengalir ke bawah. Kemudian yang kedua, tadi disinggung waktu tinggal ternyata pihak penerbangan masih belum siap untuk menambah slot penerbangan, sehingga kita hanya berhasil memampatkan penerbangan itu sehingga ada pengurangan 1 sampai 2 hari minimal, itu cuma 2 hari. Tapi kita tetap berusaha bahwa untuk tahun berikutnya pihak penerbangan kita minta untuk lebih banyak untuk bisa mengambil slot penerbangan. Terkait dengan penerbangan juga seperti disampaikan tadi, kita juga sudah meminta penerbangan Garuda, kita sudah ketemu, minta tolong pesawat kosong pulangnya itu ataupun kosong menjemputnya itu diisi, baik dengan turis maupun dengan TKI kita yang di sana, sehingga akan bisa mengurangi biaya bagi jamaah haji kita. Kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, dan kita minta Kementerian Pariwisata lebih menggencarkan promosi Indonesia di Saudi. Kemudian kenapa hanya 2 syarikah? Kita berkaca pada pengalaman kemarin 8 syarikah yang luar biasa, sehingga kita ambil 2 syarikah. Insya Allah Ibu, prosesnya sudah melalui pola yang benar, tidak ada permainan dalam penetapan 2 syarikah ini, dikawal terus oleh tim Kimami, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian embarkasi, memang Aceh lebih dekat dengan
Saudi sehingga biayanya pun lebih murah. Tapi mungkin sekedar informasi saja, Kertajati itu masih disubsidi oleh Cengkareng sehingga Cengkareng terpaksa naik, sementara Kertajati yang seharusnya besar berkurang karena disubsidi oleh Cengkareng. Kemudian saya kira itu yang ditambah oleh Pak Wamen. Monggo Pak Wamen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali tadi pertanyaan tentang 5 triliun, saya mulai dari yang 5 triliun itu. Pertama, saya tentu berterima kasih kepada seluruh pimpinan, kemudian anggota yang memberikan atensi yang luar biasa terhadap upaya kita memperbaiki penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Saya akan mulai dari potensi atau kerugian atau kebocoran. Bahasa yang tepat itu sering digunakan adalah istilah kebocoran. Sebenarnya Pak Menteri juga sempat sudah menjawab kepada publik dan saya juga sudah menjawab ke publik per tanggal 3 Oktober saya kalau tidak keliru untuk menjelaskan terkait dengan berita kebocoran 5 triliun. Pertama, dalam bahasa yang sederhana adalah kami menyebutkan itu adalah potensi kebocoran yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan haji. Yang harus dipahami adalah penyelenggaraan haji itu dari satu sisi ada anggaran penyelenggaraan haji yang dibiayai oleh BPKH itu dengan biaya jamaah secara keseluruhan yang nilainya tadi Bapak Ibu sebutkan 17 triliunan sampai 18 triliun. Di sisi lain ada aktivitas ekosistem ekonomi haji. Kami banyak bicara dengan KPK, kami banyak bicara dengan Kejaksaan Agung, kemudian kami juga bicara dengan BPK. Salah satu munculnya angka 5 triliun itu adalah saya kalau tidak keliru setelah kami berdiskusi panjang melakukan penjelasan kepada Jaksa Agung, Kejaksaan pada saat itu, Jam Intel terkait dengan doing business atau proses bisnis mulai dari ada sekitar 10 proses bisnis yang dibiayai melalui 17 triliun itu, kemudian ekosistem ekonomi hajinya, kemudian lain-lainnya. Itu yang kemudian muncul statement saya yang menyatakan ada potensi kebocoran 5 triliun. Jadi kalau di kebocoran yang dimaksud tentu bukan kebocoran ansih dari penyelenggaraan yang 17 triliun itu, atau bahasa yang lebih jelasnya ini potensial loss, economic loss. Jadi kalau dalam ekonomi itu ada accounting loss, ada economic loss. Yang saya maksud itu bukan accounting loss yang 17 triliun itu, yang kemudian mungkin Pak Marwan, Pak Bapak dan merasa bahwasanya ini seolah-olah mau nembak kita juga DPR. Tidak sama sekali. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya upaya kami ingin bareng-bareng dan upaya teman-teman DPR juga berulang kali menyampaikan kepada kami untuk membereskan perhajian kita itu dimulai dari upaya melakukan efisiensi yang selama ini ada inefisiensi yang terjadi dalam penyelenggaraan, tapi juga ada inefisiensi misalnya dalam praktek-praktek ekosistemnya. Ekosistem yang saya maksud begini, ada perdagangan wewenang di situ, misalnya masalah kuota, ada perdagangan misalnya di tingkat level paling bawah dan segala macam, ada kesemrautan data yang berpotensi ada jual beli terkait dengan data tersebut sendiri, sehingga tadinya dia tidak boleh berangkat tapi kemudian berangkat, ada perdagangannya di situ dan macam-macam. Nah, potensial loss itulah yang kemudian estimasi dan perkiraan kita dari misalnya beberapa kali misalnya kita sebutkan ada perputaran uang lebih dari 20 triliun. Kalau versi Kementerian Investasi itu ada sekitar 40 triliun. Yang kemudian dalam tataran itu ada potensi kebocoran. Jadi namun kemudian diterjemahkan, saya juga sudah berulang kali dapat
dapat diskusi, dapat protes dari beberapa pihak, terutama teman-teman DPR dan beberapa teman-teman di kementerian lainnya begitu terkait dengan potensi kebocoran ini. Jadi jangan diterjemahkan bahwasannya potensi kebocoran yang saya maksud itu adalah potensi kebocoran di biaya secara total di BPIH itu. Jadi kalau dihitung menggunakan pendekatan itu ya, maka kesimpulannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, tinggal kurangin saja 5 triliun. Tapi ini sedang bicara tentang ekosistem keseluruhan dari proses perhajian kita. Jadi dari situlah kemudian muncul estimasi sekitar 5 triliunan itu. Dengan estimasi misalnya kalau 20 triliun perputaran uang haji misalnya di ekosistem kita, kalau teori jamak bahwasannya kebocoran itu adalah 20 sampai dengan 30%, itu juga yang sering digunakan oleh Presiden misal terkait dengan teori-teori kebocoran, maka ya ada sekitar 5 triliunan dengan asumsi 20 triliun tadi. Misalnya kalau 17 triliun ya kalau kebocorannya 20% sekitar 3 triliunan, atau kalau kita menggunakan angka 20 triliunan maka potensi kebocorannya itu ada sekitar 5 triliunan. Itu dalam bentuk ekosistemnya, bukan dalam konteks penyelenggaraannya. Mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini BPIH yang sudah disusun kemudian direalisasikan itulah yang bocor-bocor. Nah, itu yang kemudian mungkin Bapak Ibu tadi menganggap ini Wamen punya kekeliruan seolah-olah menembak beberapa pihak terkait dengan itu. Tidak, tapi memang keinginan Pak Wamen bukan. Kita bukan menganggap menembak DPR. Cara berpikirnya kalau ada bocor 5 triliun di 2025 itu bisa dilaksanakan kebocoran itu oleh Menteri Agama karena dia penyelenggara. 2026 masih ada kebocoran karena cara menganggarkannya masih sama dengan tahun lalu. Persis, tidak ada bedanya, hanya ada yang dikurangi sedikit. Tentu bocor 5 triliun masih seperti itu penyelenggaraannya. Kalau terjadi bocor 5 triliun yang disalahkan siapa? Karena Kementerian Haji bukan Kementerian Agama sudah mencuci dirinya dengan baik, maka yang melakukan kebocoran itu DPR. Kalau pernyataannya Wakil Menteri asumsi dari berbagai media yang kita baca, baik podcast, baik dicetak, ini dicetak nih ada Kompas nih, ada Kompas nih di sini. Dhanil menyebut bahwa indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos mulai dari transportasi udara, konsumsi, hingga hotel dari total anggaran sebesar 17 triliun. Bukan ekosistem keuangan haji. Ini betul. Itu yang tadi saya maksud. Ini secara keseluruhan prosesnya tentu dari proses penyelenggaraan. Kemudian juga sudah saya jelaskan sebelumnya juga dari semua ekosistem. Ekosistem yang saya maksud itu adalah misalnya tadi ya, kita sering sebutkan misalnya dulu bahwasannya ada potensi perdagangan misalnya nomor antrian dan sebagainya. Nah, disitulah juga masuk dalam hitungan potensial loss itu. Nah, dan yang saya bicarakan berita ini 17 triliun loh. Iya. Kami mau kalau sudah begitu itu bagian dari salah satunya, Pak. Yang 17 triliun itu kan salah satu bagian ekosistemnya. Yang secara keseluruhan nanti maka masuklah misalnya ekosistem lainnya yang di situ ada potensi perputaran uang dalam perhajian lebih dari 20 triliunan. Jadi makanya kalau kemudian pakai teori yang biasa kita gunakan 20 sampai dengan 30% kebocoran dalam setiap banyak aktivitas perekonomian kita, maka muncullah angka minimal tadi saya sebutkan 5 triliun. Tidak secara spesifik misalnya itu terkait dengan satu proses saja. Ini kan bicara secara keseluruhan begitu. Dan itu semuanya adalah potensial loss, Pak Marwan.
Enggak, kalau begitu kan tadi potensinya 20 triliun dari semua proses perhajian kita, ekosistem keuangannya. Yang 5 triliun itu pelaksanaan ibadah haji mencapai 5 triliun atau 20-30% dari total anggaran. Anggarannya 17 triliun. Maka kami meminta karena itu masih berjalan dengan baik, dikurangi 5 triliun, kan terjadi nih. Penyelenggaraan haji kan masih berjalan. Kalau kita manage dengan baik, masih bisa berjalan. Kami meminta kalau begitu turunkan 5 triliun. Dikurangi 5 triliun. Tadi saya sebutkan Pak Marwan, itu hitungan accounting loss bisa seperti itu. Tapi yang saya maksud tentu bukan accounting loss, kayak angka finansial itu. Tapi ini kan economic loss. Ada potensi, misalnya tadi saya sebutkan perputaran ekonomi. Ini enggak yang kita dengar bukan potensi loh. Bocor. Saya sudah jelaskan di akhir penjelasan itu sebenarnya ada potensi kebocoran. Dan itu kan selalu kita bicarakan misalnya secara makroekonomi Indonesia. Kebocoran yang selama ini kita jelaskan itu juga terkait dengan potensial loss yang muncul terjadi. Itu klarifikasi saya Pak Marwan. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, ini pelan-pelan ya. Ini soal teori ya. Jadi kalau potensial loss dari 17 triliun, kan orang menganggap bahwa pasti tuh dengan dengan pemahaman awam aja, oh berarti kalau 17 triliun potensinya 5 triliun, ya berarti kan mestinya 12 triliun dong. Bukan. Itu ininya itu satu. Nah kalau penjelasannya potensi dari 17 triliun, dari ada 5 triliun itu dari mana? Kalau berita ini dari 17 triliun. Kalau di sini kan dari 17 triliun ini, itu loh ininya. Periksa aja tuh pemberitaan itu, gitu loh. Nah ini yang dipahami secara singkat gitulah yang baca. Oh kalau potensinya 5 triliun berarti kan ya 12 triliun dong mestinya gitu loh. Tapi kalau ada potensi kebocoran dari 17 triliun tapi tidak masuk dalam bagian 17 triliun, itu namanya bukan kebocoran. Ini enggak? Kan kalau Pak Wamen menyampaikan itu adalah bukan bagian dari 17 triliun, 5 triliun itu. Enggak, termasuk Pak, termasuk. Termasuk di situ. Yang saya sebut dengan ekosistem. Jadi misalnya ya Pak, yang sebentar, kita gunakan itu izin ya, kita ini kan dari 17 triliun itu ada potensi kebocoran 5 triliun. Bukan begitu menerjemahkan. Dari secara total ekosistem, artinya kan ada yang finansial, tapi kan ada juga misal mohon maaf, dugaan kita perdagangan wewenang misalnya terkait dengan kuota, terkait dengan antrian dan sebagainya, kecurangan dalam perhajian itu bagian dalam ekosistem kita. Nah, ditambah lagi perputaran uang di perhajian di luar yang 17 triliunan itu, misalnya data-data yang dikeluarkan selama ini kan rata-rata 20 triliun. Nah, berangkat dari situ Pak, secara keseluruhan dalam satu ekosistem itu ada potensi kebocoran. Potensi kebocorannya saya ambil data yang biasa selama ini kita sebut kebocoran 20 sampai dengan 30%, dan jatuhlah nilainya sekitar potensi yang kemungkinan bisa bocor, artinya tidak termanfaatkan sebagai upaya mengefisiensikan penyelenggaraan haji secara keseluruhan, itu adalah sekitar 5 triliunan. Oke, 5 triliun itu kan dari 17 triliun kan? Iya, tidak disempitkan sekedar bicara 17 triliun ini bocor 5 triliun, tapi saya bicara tentang ekosistemnya gitu loh. Jadi ini klarifikasi saya. Jadi ini yang harus dipertegas. Makanya pelan-pelan kata saya Pak Wamen. Pelan-pelan itu artinya memahami statement Pak Wamen itu
yang clear dibaca oleh kita melalui pemberitaan publik, di koran-koran, di podcast, di apa, bahwa ada potensi kebocoran itu 5 triliun dari 17 triliun. Itu disebutkan tuh ada konsumsi, transportasi udara, apa gitu loh. Ini saya tidak berdebat dengan soal ini, tapi menjelaskan konstruksi dari publik memahami statement itu, bahwa dari 17 triliun itu kalau tidak bocor mestinya ya pembiayaannya 12 triliun gitu loh. Ini bukan berdebat soal ini. Nah, tapi penjelasannya Wamen beda kan, begitu kan. Lalu ya silakanlah publik menilai gitu kan pernyataan itu gitu kan. Artinya mestinya 5 triliun itu bukan dari 17 berarti kan. Ya dari total ekosistem, Pak. Loh. Jadi gini, tadi saya sebutkan. Ekosistem yang kontrak kita, kontraktual, itu kan 17 triliun, Pak. Bukan begitu, Pak, maknanya. Jadi ini secara ekosistem kan, Pak. Ada yang kontraktual itu 17 triliun itu, Pak. Oke. Tapi di sisi lain kan ada perputaran uang dari proses-proses kegiatan perhajian, termaksud misalnya terkait dengan wewenang dan macam-macam. Oke, itu di luar itu. Jadi yang saya berarti yang 5 triliun itu bukan dari kontraktual 17 triliun ini. Bukan. Ya kenapa dikatakan bocor? Bocor, memang bocor, Pak. Itu namanya potensial loss. Enggak bocor. Potensi kebocoran itu di semua ekosistem termasuk di penyelenggaraan itu terjadi, Pak. Kalimat yang saya sebut itu adalah potensi. Ini klarifikasinya ya, Pak. Bukan kalau merujuk ke situ pasti banyak terjemahan. Gini, kalau cara memahaminya begini, kalau dari ekosistem yang bukan anggaran, kalimatnya bukan bocor. Kalau bocor itu yang sudah ada bocor. Tapi kalau yang belum ada, itu penipuan, penyalahgunaan namanya. Bukan bocor namanya. Ada pungli, penipuan gitu loh kalau itu. Saya mohon maaf ya, Pak. Jadi terjemahan yang seringkali kami gunakan, karena kebetulan saya belajar terkait dengan itu. Misalnya kalau seringkali kita sebut sebagai potential loss atau wake loss segala macam, itu selalu diidentikan dengan istilah kebocoran. Itu ibarat nih, Pak, pipa, Pak. Seharusnya mengalirnya itu harusnya 10 di sini, Pak, atau 1 liter. Tapi gara-gara bocor di sini, ini yang mengalir hanya 2 liter, Pak. Karena bocor di sini, Pak. Itu namanya potential loss. Kalau kita tambal, maka 10 liter akan sampai ke sini full. Makanya kemudian istilah dalam bahasa Indonesia dan memudahkan publik itu adalah bocor memang. Dan kalau dalam bahasa akademis sering nyebutnya potential loss, wake loss dan macam-macam, Pak. Jadi mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini kan ditangkap nih seolah-olah saya mau menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak. Saya sedang bicara pelan-pelan. Ini bukan soal tuduh-menuduh. Ini soal logiknya, Pak. Ya, tadi benar tadi. Misalkan ada pipa. Mestinya di sini 10 liter keluarnya. Ada bocor di sini 2. Kan itu disebut bocor kan? Nah, kontrak kita di sini 17 triliun. Tapi ada bocor 5 triliun. Itu namanya bocor gitu loh. Itu ininya. Yang pengertian itu begitu sama. Jadi dengan penjelasan Pak Wamen itu menjadi clear. Justru menguatkan pernyataan bahwa dari 17 triliun ini bocor 5 triliun. Bukan. Dengan contoh tadi kan jelas itu. Bukan begitu, ini Pak. Pipa. Mestinya keluarnya di sini 10 liter. Iya, betul. Ternyata bocor 2 liter. Berarti potensi lossnya 2 liter. Kan sama ini mesti kontraknya 17 triliun dong. Mestinya 17 triliun nih. Ini bocor 5 triliun.
Itu benar. Jadi penjelasan Pak Wamen. Saya izin Pak. Menjelaskan itu. Saya izin. Ya. Jadi dalam proses tadi yang sebut saya pipa itu yang mengalir itu bukan hanya financial cost itu loh Pak. Financial cost yang 17 triliun itu. Ini kan semua potensi di aliran pipa ini itu lewat sini Pak. Baik itu yang di kontraktual itu, baik itu misalnya ekosistem yang lain itu di sini Pak. Itu yang kemudian kalau dia tidak, sebenarnya yang akan berkembang di ekosistem ini sebenarnya harusnya lebih besar, tapi kemudian tidak, karena bocor semuanya, ada perdagangan wewenang misalnya, ada macam-macam, sehingga tidak sebagaimana mestinya. Nah, itulah yang saya maksud. Terlepas dari kemudian ada yang menerjemahkan seperti tadi. Jadi yang jelas tidak begitu maksud saya, dan tidak juga ingin menuduh siapa-siapa terkait dengan hal itu. Sedikit Pak Pimpinan. Diperpanjang dulu. Izin Pak Ketua, setelah diketok. Abidin pelan-pelan. Perpanjang dulu. 30 menit. 1 jam. 30. Perpanjang sampai jam berapa? 30 aja dulu. 30 menit. Ya. 30 menit. Izin Pimpinan. Sebentar, dikit tadi itu. Bentar, masih pelan-pelan. Coba masih tadi yang pelan-pelan tadi. Kita ada tadi tuh kementerian, coba tampilkan itu. Jadi Nah, Kemenhad bongkar dugaan kebocoran 5 triliun biaya haji bisa turun tajam. 203 Tajam. Ya kita ikuti ini logik ini Pak Wamen. Media kan bikin judulnya bisa begitu Pak. Tapi saya ngomong ini kan tajam Pak. Ini yang saya maksud tadi, kita itu mengikuti logik yang disampaikan di podcast maupun di media, di koran-koran, di apa. Ininya. Nah, kalau jelas tuh, coba silakan tuh di ininya. Kemenak menduga ada kebocoran 23% dalam pengadaan haji, setara dengan 5 triliun dari total anggaran Rp 17 triliun. Dari total itu. Ya sudah, kita memakai logik ini untuk men-challenge pernyataan itu. Kenapa kok turunnya hanya 1 juta? 500.000 yang ditanggung jamaah, itu aja sebenarnya Pak Wamen. Pertama yang harus saya jelaskan, logiknya tidak begitu, keliru. Tadi sudah saya jelaskan, saya nggak perlu ulangi. Kemudian kedua, penurunan yang kami tawarkan BPIH 1 juta, BP sekitar 500, itu sebenarnya masih membuka peluang untuk diskusi panjang Pak. Kenapa? Karena proses kami terus terang dalam proses-proses melihat beberapa item yang masih bisa diturunkan, itu yang nanti akan kami diskusikan di panja lebih mendalam. Jadi kemarin juga sebelumnya kami hampir diskusi panjang sekali, 3 jam lebih terkait dengan potensi-potensi penurunan. Kita karena hari ini kita harus sudah rapat, maka kemudian angka itu kita tawarkan untuk kemudian nanti bersama-sama kita bahas di panja DPR nanti Pak. Kira-kira begitu. Ya. Ada yang perlu saya jawab lagi? Mas, ada sedikit. Bentar Pak, mungkin Pak Ahmad. Pak Wamen belum menjawab apa-apa itu. sudah saya jelaskan banyak sekali tadi tentang ekosistem. Monggo Pak Ahmad. Jadi saya mewakili Pak Ketua ini, Pak Ketua dari ke belakang. Monggo Pak Ahmad, mau nyampaikan, monggo Pak. Pak Ketua nggak ada saya yang. Ya, oke, terima kasih. Ini kan jelas Pak Daniel mengatakan kebocoran terbesar itu dari syarikat, bahkan angka menyebutkan situ 3 triliun. Kemudian transportasi udara 6 triliun. Kan jelas tuh Pak statement 3 triliun tambah 6 triliun jadi lebih tuh Pak. Iya, itu kan potensi. Dari mana saya ngomong gitu? Nah, itu kan yang dikutip itu dari wartawan kan tentu dari bicaranya. Nah, kita kan sekarang membahas fakta itu, maksud kami. Kalau bocor itu Pak kan sudah ada dalam wadah. Pemahaman gitu. Tapi kalau di luar wadah itu nama hujan, tidak kita tampung, ya kan? Tidak bocor dia. Itu bebas di langit mana-mana. Tidak bisa kita hujan di langit kita bilang potensi bocor.
Tapi bocor itu sudah masuk kita tampung, mungkin wadah kita bocor, kita tambal sehingga tak bocor lagi. Air hujan pemasuk juga kan gitu tuh sederhana cara berpikirnya. Tetapi kalau Bapak bilang kan Pak Wamen bilang bocor itu di luar wadah kita, rasanya logika nggak masuk itu Pak. Yang bocor itu kan sudah ada barangnya, kan namanya bocor. Tapi kalau di luar wadah itu potensi tidak dianu kita. Jadi karena sudah cukup terurai di situ, bayangan masyarakat sekarang dari 17 triliun itu 5 triliun sudah bisa dihematkan berdasarkan uraian syarikat, transportasi, makan dan seterusnya. Kan itu yang Bapak ungkapkan situ di koran itu bocornya, bukan yang lain. Ini pakar karena kita anggap kita tidak ketemu sama Pak Wamen, kan begitu. Kalau orang sekarang ketemu kita Pak. paham. Saya sudah jelaskan sekarang. Nah, masyarakat luar kan tidak ketemu sama Pak Wamen. Nanti ketemu Pak, saya pasti akan jelaskan. Kalau masalah ketemu itu ketemu Pak. Pak, paham ini? Bapak sudah membawa 1 karung goni kapas ke bukit. Dah. Lalu kapas itu Bapak lepaskan, bertebanganlah kapas itu kemana-mana. Mampu tidak Bapak mengumpulkan lagi 1 goni itu dari bukit sana? Di mana berserak barang itu? Mungkin di bawah rumah, mungkin di laut, mungkin begitulah informasi ini sampai. Tidak mungkin Bapak nyampaikan lagi. Makanya kita pejabat publik nih Pak, mohon maaf, pikir sebelum bicara. Pikir itu pilah hati Pak. Kita pejabat publik Pak. Kita ini ibarat sekarang ikan di dalam akuarium. 4 sisi bisa di mana bergerak. Jadi kita tidak bisa seperti LSM bicaranya, tidak lagi seperti apa namanya. Kita ini sudah pejabat publik. Bapak Daniel sekarang pejabat publik, bukan LSM lagi. Jadi hati-hati Pak ngomong ini, karena dampaknya luas ini. Apalagi haji ini sensitif Pak, sensitif haji ini. Jadi kami harapkan janganlah bawa goni itu ke bukit lalu Bapak tabur-taburkan, lalu Bapak ralat tidak seperti itu. Kita tidak ketemu sama orang itu. Kapas itu dari mana-mana sekarang. Siapa nak bawa ralatnya? Tentu kami karena posisi konstituen, kami turun daerah, kami sekarang resa, kami yang jadi sasaran. 5 triliun Pak, berarti 12. Kalau 12 kurang 24 berarti kami bisa 30. Kan itu sekarang berkembang masyarakat. Nah oleh sebab itu sekali lagi ingat, sebagai pejabat publik jangan sembarang ngomong. Karena itu mulutmu harimau. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi Pak Ibu semuanya, ini memang ini baik juga. Hari ini forum yang baik bagi untuk semuanya mengklarifikasi semuanya Pak. Jadi memang kalau nggak ada ketemu hari ini, ada ya namanya perdebatan sedikit kan nggak masalah Pak. Ini kalau nggak ada gini kan publik, mungkin teman-teman DPR yang kemarin membahas dengan tahun kemarin kalau ada salah ada statement sampai 5 triliun kan tertuduhnya ke DPR Pak. Sama, pimpinan. Monggo Pak. Terima kasih pimpinan. Saya kira ini tidak perlu diperdebatkan panjang ya. Saya kira ini nanti akan pasti menjadikan satu koreksi Pak Wamen ya terkait dengan bicara dengan di media, ini menjadi satu koreksi Pak Wamen. Jadi saya kira ini tidak perlu diperdebatkan. Yang saya ini masih beban bahwa beban kami di Komisi 8, yaitu saya sudah bicara di Pak Arun, persoalan masalah 1 triliun dari KPK itu sampai sekarang nggak ada keputusan. Ini presiden buruk Pak Prabowo. Kalau sampai kuota haji kemarin 2024 nggak diselesaikan persoalannya KPK, ini presiden buruk Pak Prabowo ini. Ini tolong Pak Arun sampaikan teman-teman, selesaikanlah ini ya. Jadi kami sampai di Komisi 8 ini prihatin. Sudah kami cek semua siapa yang main, siapa yang bermain-main gini. Nggak ada, teman-teman tuh nggak ada di sini ya. Tapi itu tolonglah ini Pak Arun, ini teman-teman sampaikan, teman-teman Kuningan ya. Jadi ini biar semangatnya presiden untuk memberantas korupsi itu
lebih baik lagi itu. Ya, saya kira itu tidak perlu diperdebatkan lebih panjang lagi. Saya kira untuk kita lanjutkan lagi, ya. Jadi nanti kita persiapkan untuk Panja Haji 2026 akan lebih baik, ya. Lebih kita cek lagi satu persatu angka-angka yang memang masih janggal, kita selesaikan satu persatu. Begitu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahid. Jadi tadi seperti yang kita sampaikan Pak Wahid tadi, kita tidak usah berpanjang lagi. Insya Allah semuanya bisa menerima, dan mohon nanti ke depan semuanya bisa lebih baik lagi. Mungkin tidak ada tambahan lagi? Sedikit. Ada beberapa, Pak. Sedikit. Terkait dengan kuota tadi yang juga sudah dipertanyakan oleh pimpinan dan beberapa anggota, kami Pak Menteri sudah memutuskan kita akan menggunakan sesuai dengan panduan undang-undang, yaitu berdasarkan jumlah antrian. Oh iya, jumlah antrian. Sehingga nanti kami sudah mulai sosialisasi terkait dengan jumlah antrian ini dengan beberapa konsekuensinya, dan tentu di beberapa daerah juga kita sudah sampaikan untuk mulai berkoordinasi dengan jamaah dan seterusnya. Kemudian kedua, terkait dengan tadi Pak Wahidin Halim, Banten juga masuk embarkasi Pak, yaitu yang Cipondoh, karena ini legasi Pak Wahidin, memang kami tahu persis. Jadi itu masuk embarkasi sesuai dengan keputusan Menteri nanti. Pak, itu masuk ya Pak. Kemudian terkait dengan di bawah tadi juga pertanyaan dari Pak Ahmad terkait dengan SOTK di provinsi, kemudian kabupaten kota, ini sedang dibahas bersama dengan Menpan RB. Mudah-mudahan di awal November ini semuanya sudah tuntas, dan kemudian kami akan, Pak Menteri akan mulai melakukan penunjukan dan pergeseran aset secara total, termasuk SDM secara keseluruhan. Nah, kemudian terkait yang Syarikah memang tadi juga disampaikan Bu oleh Pak Menteri bahwasannya kita pilih 2 syarikah karena berangkat dari pengalaman 8 syarikah yang lalu, tapi juga ada catatan ini adalah permintaan atau arahan juga diskusi panjang dengan Kementerian Haji dan Umroh, bahwasannya mereka Saudi maksud saya, kemudian Haji dan Umroh Saudi Arabia, bahwasannya mereka ingin hanya ada 2 syarikah saja, dan nanti 2 syarikah yang sedikit ini akan lebih efektif untuk nanti satu embarkasi satu syarikah, supaya kemudian kejadian-kejadian peristiwa yang lalu itu tidak terjadi lagi. Dan terus terang ini kami lakukan dengan sangat terbuka, dan semuanya bisa membukanya. Semuanya bisa diakses sebenarnya. Nah, termasuk terkait dengan kuota. Nanti kuota haji kami akan sosialisasikan rumusan perhitungannya secara terbuka. Jadi siapapun tidak bisa melakukan intervensi. Misalnya Jawa Timur sekian, kemudian Sumatera Utara sekian, atau Jawa Barat sekian, itu ada rumusan matematisnya yang sesuai dengan undang-undang, dan kami akan sosialisasikan agar kemudian tidak ada kecurangan terkait dengan jumlah kuota masing-masing provinsi itu. Selebihnya saya pikir tadi sudah terjawab, dan apabila ada yang terlewatkan kami mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak